Let's make some video. Halo kawan-kawan semuanya, jumpa lagi dengan saya Punjo Setiawan di channel Kedu. Terima kasih sudah mau join. Dan kali ini sebenarnya saya kebingungan untuk mau bikin konten apa pada malam hari ini. Kenapa tidak berbentuk video seperti yang kali ini saya tunjukkan langsung. Ada sebuah, kayaknya itu adalah PC tetapi dibungkus sama aluminium foil. Namun speknya, waduh, gila-gilaan speknya ya. Itu udah $2.000. Kalau kita ya sekitar 25 juta tapi dibungkus. GeForce GT 170. Kemudian tadi prosesornya apa? i9 nggak salah ya, 16 prosesor, 4 GB Bluetooth of RAM, $2.000. Ya kira-kira itu adalah sebuah PC tapi dikemas dalam bentuk aluminium foil ya. Nah, kenapa saya nggak gunakan video pakai suara? Belum ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan semoga saja masalah ini bisa ditangani. Karena ini kalau saya gedein, Anda akan mendengar suara desis denging yang tidak mengenakkan sama sekali. Nah, ini saya ambil dari sebuah akun di Instagram yang memang concern ataupun fokus terhadap NFT atau non-fungible token yang saat ini di luar negeri banyak sekali peminatnya, sedang diminatin gitu ya. Selain juga cryptocurrency yang itu juga take off, yang going to the moon gitu kan. Saat ini juga berkembang NFT. Kalau saya ibaratkan NFT atau non-fungible token itu ya kayak kartu Pokemon begitu. Jadi memang ada sebuah sosok individu, perusahaan, game itu mengeluarkan collectible, mengeluarkan item-item yang bisa dikoleksi. Nah, akhirnya itu digunakan atau dibeli orang dengan harga yang mungkin saja mahal untuk show off gitu ya. Untuk wah saya punya ini nih kan gitu. Sekarang kan dunia digital seperti itu, seperti centang biru gitu kan. Bagi banyak orang, sudah centang biru ya di Instagram ya. Atau misalkan, sudah ini ya, sudah 100.000 subscriber ya di YouTube. Atau misalkan, sudah jutaan subscriber di YouTube. Itu menjadi semacam show off. Dan itu memang ya berangkat dari dunia digital, itu bisa untuk show off. Dan itu lumrah sekali terjadi. Yang kedua mungkin juga kontroversial, mohon maaf bagi teman-teman yang sekarang bekerja di bank. Di sini The Truth About Money, ULC Money ini, dia bilang, the banks are robbing you of your hard-earned money. We all know this, but let me break down exactly how. Ini agak kontroversial, jadi orang ini mengatakan ataupun berpendapat bahwa sebenarnya bank itu adalah merampok Anda. Alasannya sederhana sebenarnya. Jadi Anda saving money, ngumpulkan duit di bank, kemudian dibungai 1%, atau misalkan 0,1% interest gitu ya, dikatakan di situ. Saya nggak tahu bunga bank itu berapa, 0,1% nggak apa. Tapi bagi orang yang meminjam uang di bank itu dikenakan biaya 15%. Cerdas ini bank ya. Pakai uang orang lain kemudian dijual lagi berupa uang untuk diambil kelebihannya gitu. Masuk ini, cerdas ini ya. Memang kita punya, you barely have access to your own money. Kita memang punya akses terhadap uang kita. Tetapi apabila Anda ngambil uang dalam jumlah besar, itu seakan-akan dalam tanda petik itu agak sulit ya. Karena memang perputaran uang tadi itu kan ada yang masuk, yang dijual kembali ya, berarti direntalkan atau rental sih, dipinjamkan dengan bunga, dan akhirnya juga uang yang ada di kas itu mungkin tipis sehingga orang nggak bisa ambil banyak-banyak begitu ya. Your money isn't safe. Iya kah? Iya, memang harus ada badan pengawas untuk itu. Nah, mostnya lagi error nih. Ada badan pengawas yang memang perlu ngawasin hal demikian. Jadi memang orangnya ini menganjurkan outside of living expenses you should find better alternatives to store your money. Jadi temukan alternatif lain yang itu bisa menyimpan uang lebih safe, lebih bisa beranak pinak. Saya ngomong kalau beranak pinak itu nanti diibaratkan itu duit anaan gitu ya. Ya itu realitanya memang. Kalau mau ambil kasarannya itu kan orang pintar, dukun, kiai sebenarnya sama aja. Artinya punya psychic gitu, punya kelebihan sesuatu ya, dianggap sama aja. Sama juga dengan ini, interest, bunga bank, apalagi itu misalkan kesepakatan bersama, merobahai, intinya adalah kelebihan terhadap hal sesuatu yang mungkin disepakati atau gak disepakati atau gimana saya kurang paham, tapi intinya adalah sama. Jadi orang ini menganjurkan untuk menemukan ibaratnya itu another field atau bidang lain yang kira-kira itu bisa berkembang. Tapi untuk hal ini saya so-so, artinya itu kadang iya kadang tidak. Yang penting sekarang itu ngasilin duit dulu ya kan. Kalau punya uangnya itu Anda bisa bicara bebas, tapi duitnya
dulu. Dan untuk pemula untuk memperoleh duit, entah itu dengan bekerja, entah itu dengan jualan, dagang, nguli, tukang, Anda sebutlah apa begitu, sehingga Anda bisa mendapatkan pergantian tenaga yang dikeluarkan, ya memang harus di-save ya, harus ditabung. Entah itu tabungannya di bawah bantal, entah itu tabungannya itu ditaruh di mana ya, ibaratnya itu dicelengin gitu. Saya punya tukang, itu kalau naruh barang, saya juga nggak kepikiran, diungkapkan nggak ya? Itu nggak ketahuan, kenapa? Karena ditanam di bumi gitu. Kan jarang orang maling atau apa gitu kan lihat-lihat begitu, nggak sampai kepikiran bahwa ada sesuatu di bawah tanah gitu. Biasanya ditaruh di pasir gitu kan, orang nggak tahu. Yang nyolong kalau ada maling gitu kan biasanya ke tas atau ke lemari gitu. Ini di bawah tanah ternyata bisa dibuat, dan nggak kepikiran saya juga seperti itu. Saya juga misalkan saya pernah ke Sumeneb ya, di sana itu ada banyak sekali petani garam yang kalau lagi panen itu juga panen duit. Uangnya nggak ditaruh bank, uangnya ditaruh di bawah bantal, diikat begitu. Anyway, saving is important, entah itu lewat bank atau tidak. Kalau kita mau transaksi lebih cepat, entah untuk beli atau misalkan beli saham kan, ya nggak mungkin kita setor ke bursanya langsung kan. Biasanya kan transaksi lewat bank juga, jadi bank ini juga memudahkan transaksi keuangan juga begitu. Jadi ya saving is important ya. Tapi itu semua selera Anda. Kalau memang sudah punya duit mungkin bisa pikirannya seperti itu. Tapi kalau belum punya duit ya mending pikirin cari duit dulu gimana gitu ya. Sempat ramai kemarin dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah ketemu. Maksudnya ketemu solusinya. Saya nggak tahu, nggak ngikuti jelas bagaimana kasusnya itu. Tetapi akhirnya berevolusi ya menjadi grup yang lain ya. Memang entertainment ini adalah hal yang sangat penting sekali di YouTube. Kalau saya yang tahu ya, tutorial itu yang paling banyak juga dicari. Entertainment itu juga banyak dicari di YouTube. Sehingga dunia entertain ini yang biasanya dulu ada TV, sekarang sudah ada YouTube. Orang bisa buat sketsa, orang bisa buat lucu, orang bisa berpidato seperti saya sekarang ini dengan suka-suka begitu. Itu sangat-sangat difasilitasi. Dan akhirnya yang kemarin sempat rame sekarang bikin grup yang meninggalkan copyright dari grup tiruan yang dulu, dan sekarang ini bernama Cipadu Tadeciman, Tangerang, Depok, Cipadu, Matraman, ngambil nama daerah masing-masing ya. Ya, copyright ini memang masalah yang sangat serius. Kalau seumpama dari awal kita tidak menjaga diri untuk being original, menghormati karya orang lain, meski dengan daya yang kecil ya, kita ngambil sumber dari ABC, kemudian kita cantumkan sumber dalam video kita misalkan, atau misalkan kita bikin quotes siapa begitu dalam video kita, itu adalah cara menghormati sebuah karya. Dan memang ya harusnya begitu. Maka ya dalam YouTube kita must be comes with our thing. Jadi kita harus punya sesuatu yang ya ini diri kita sendiri, entah itu pidato, entah itu mungkin kelakuannya yang lucu atau apa ya, memang itu ciri khas masing-masing, and being original is really important. Ini dikatakan demikian ini. Dalam dunia proyek, 1 kejujuran, 2 tanggung jawab sama kerjaan. Kami bukan pekerja hebat, tapi kami pekerja yang punya rasa tanggung jawab ya. Bukan ganggu sawit. Salah ketik nih, tipe nih. Salam gegep bergoyang ya. Para kuli, para tukang ini adalah sebenarnya saya anggap bahwa Pak kuli dan tukang ini adalah olahragawan yang juga menjadi tulang punggung pembangunan di Indonesia. Kalau nggak ada mereka, siapa yang mau bangun kan begitu? Siapa yang mau ngudek lulu? Siapa yang mau ngerami besi? Siapa yang mau begesting? Siapa yang mau ngelepo gitu kan? Kalau nggak ada tenaga kerja ini, wow. Kita harus sangat respect pada mereka, tukang dan kuli, olahragawan tetapi tidak punya lapangan. Kalau sepak bola kan ada lapangannya, kalau ini nggak ada lapangan dan digaji juga. Ya, memang tanggung jawab penting ya. Jadi kuli yang bertanggung jawab, kemudian tukang yang bertanggung jawab itu, waduh, kalau Anda mendapatkan informasi atau pernah berada dealing ataupun berhadapan dengan tukang yang tanggung jawab itu, waduh, enak banget. Pekerjaannya rapih,
misalkan, atau sesuai dengan pendanaan, atau misalkan juga datang ke tepat waktu, kemudian tidak perhitungan terhadap waktu, misalkan ada hal-hal semacam itu tuh enak sekali dirasain ya, apalagi memang pekerjaannya itu talk chair, bangunannya lurus, bagus, sesuai permintaan. Waduh, istimewa sekali. Pun juga demikian, sebaliknya kalau Anda punya duit, Anda sudah RAB nih untuk bangun nih, kira-kira habis 200 juta ini, tapi kemudian sudah habis 100 juta, bangunan Anda tidak berupa 100 juta. Artinya kok rasa-rasanya saya nggak bangun ya. Itu pernah kejadian itu. Rasa-rasanya kok bangunanku kok nggak masuk ya. Itu pernah juga kejadian. Saya pernah, bukan saya yang ngalami, tapi teman saya yang ngalami dan bercerita real seperti itu. Itu waduh, ngenes sekali ya. Uang yang sudah dikumpulkan sedemikian lama, setiap tahun, mungkin nabung tadi itu setiap bulan. Tapi akhirnya ketika sudah jadi rumah, itu tidak sesuai yang diharapkan. Maka pastikan Anda juga punya source tukang dan kuli bagus ya. Salah satunya adalah bergabung dengan grup Facebook seperti ini untuk cari-cari informasi. Salam satu bagel bos dari Jawa Timur. Jawa Timur endi, Pak? Saya Surabaya ya, seneng ya bagel ini. Aduh, bagel ini muasai kegiatan. Per kilonya berapa sekarang? Saya terakhir itu 17.000 kalau nggak salah. Isi 10 biji atau ya sekitaran itulah ya. Kalau besi 6 itu per lonjor kira-kira itu adalah 27, 30, 500 sekitar itu. Kemudian dipotong-potong dan dibageli, bagel. Barangkali ada yang butuh ke Next Semi, siap berangkat kapan saja, posisi lagi di Bekasi, pasang hebel siap, pasang bata siap, semi tukang, ke Next Semi. Ini juga penting sekali, kalau sampai ada punya tukang yang memang juga sudah melanglang buana, itu sangat terbantu bila ada tukang semi ataupun kenek semi atau kuli semi. Jadi bisa ngelepo, bisa pasang hebel, bisa misalkan juga ngaci, wah itu bonus ya. Dicari tukang kayu spesialis Begesting untuk kerja di PIK 3 Tangerang, gaji 130 sampai 150, lihat skillnya dulu, kerja jam 8 sampai jam 4.30, lemburan ada, minat WA sekian, nyari yang tukang kayu Begesting, selain itu gak respon. Tukang kayu Begesting ini penting sekali ya, dan memang Begesting ini gak mudah, karena itu nyetak ya, nyetak cor-coran itu. Kalau cetakannya penceng, waduh, wis bahaya juga, kemudian juga nggak sedap dipandang mata. Jadi Begesting pun juga butuh skill khusus ya. Nah, ini adalah spesialis struktur bangunan bertingkat, baik dari awal ataupun renovasi, sekedar ngedek pun monggo, mau pakai bondek atau triplek monggo yang tim kami. Nah, ini malah dibentuk tim ya. Ini Anda bisa lihat di sini tuh melengkung begitu ya. Widih, melengkung wapi gitu ya, rapih garapannya, semuanya pakai kayu, pakai bondek ya monggo, mau ngedek ya monggo. Widih, kelas dunia. Memang kalau tidak pengalaman dalam hal ngedek itu berbahaya. Saya nemukan satu bangunan yang saya temukan ya, saya nggak, maksudnya live saya temukan sendiri, itu bangun tuh patah saat ngecor itu, kemudian mungkin bebannya terlalu berat dan jarak untuk nyangga deknya itu terlalu lebar, tidak diperhitungkan, akhirnya apa? Ambrol. Kalau sudah demikian piye? Ya, makanya ketika ngedek itu butuh persiapan yang benar-benar, butuh persiapan yang sungguh-sungguh dan nggak bisa main-main. Kalau seumpama kali itu saja jebol, ampun wis, itu mbuak kayaknya ya. Baiklah, itu saja untuk sharing-sharing pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah karena saya kurang inspirasi untuk membuat konten video. Ya, mungkin Anda bisa ajukan sebuah bahasan atau sebuah hal ke saya, mungkin saya suka, saya akan bahas. Demikian dan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.